Kita lihat Yeremia 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Bapak Ibu, hal yang sangat ditakutkan oleh setiap pribadi adalah mereka takut ketika kesehatan mereka terganggu. Karena itu manusia mencoba memproteksi diri supaya mereka kesehatannya baik saja. Entah dengan minum suplemen, entah dengan makan makanan sehat, dengan olahraga, dan sebagainya. Tapi mari saya beritahukan kepada Bapak Ibu, semua yang dapat dilakukan oleh manusia sangat terbatas adanya. Tapi saya beritahukan kepada saudara dan saya, firman Tuhan itu adalah jawaban atas kesehatan saudara, atas mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam 4 Injil yang pertama, ketika dia datang, maka Alkitab berkata bahwa dia menyembuhkan begitu banyak orang, mengusir setiap kelemahan, dan memulihkan keadaan orang-orang yang tadinya tidak punya pengharapan, tidak punya jalan keluar, dan mereka menemukan jalan keluar. Yeremia 33 ayat yang ke-6 dengan jelas menjelaskan kepada kita, firman Tuhan berkata, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka, akan menyingkapkan, membuka, membuat terobosan kepada mereka dalam hal kesejahteraan dan proteksi. Wow. Keamanan bukan cuma sekali-sekali, tapi melimpah ruah, melimpah-limpah. Abundantly, bukan cuma pas-pasan, tapi melimpah-limpah, melimpah ruah. Saudara, mari kita pergi dulu. Kata kesehatan itu dipakai dalam bahasa Ibrani, pakai namanya arukah. A-R-U-K-A-H. Arukah. Arukah itu, saudara, kalau diterjemahkan artinya mengembalikan kesehatan atau mengembalikan semua yang pernah yang Tuhan janjikan kepada kita terus dicuri oleh setan akan dikembalikan kepada kita. Artinya semua yang pernah hilang dari kita akan dikembalikan kepada kita. Kata ini sangat powerful. Haleluya. Aruka bukan cuma hanya mengembalikan kesehatan yang sakit sembuh, bukan cuma itu, tapi mengembalikan semua yang pernah hilang. Entah itu bisnis, keuangan, entah itu hubungan, apa saja yang menyangkut tentang kehidupan. Yang pernah hilang, aruka artinya mengembalikan kembali. Bahkan saya menyebut tahun 2021 adalah tahun pengembalian kembali. Wow. Tahun di mana setan harus mengembalikan semua yang pernah hilang, yang pernah dia curi dari hidup saudara dan saya. Yohanes 10 ayat 10 dengan jelas berkata, setan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup, memberinya dalam segala kelimpahan. Nah, 2021 yang kita sebut dengan tahun memperkatakan firman Tuhan, itu akan menjadi sebuah tahun, menjadi tahun titik balik pengembalian kembali. Atau disebut dengan restitusi, pengembalian kembali. Apa yang dicuri, apa yang tertunda, dikembalikan. Kalau kita belajar Alkitab, restitusi itu harus ditambah 5%. Jadi kalau setan curi daripada saudara, 100%, dia harus kembalikan 100 tambah 5%. Bahkan kalau kitab Amsal pasal 7 berkata, dia harus mengembalikan 7 kali lipat untuk saudara. Katakan amin 2 miliar kali. Apa yang dikembalikan? Semua yang dirancang Tuhan dalam hidup saudara, karena akibat kesalahan, karena akibat dosa, karena akibat kita tidak taat, karena akibat kita melenceng, sehingga akhirnya hilang dari kita. Tapi tahukah saudara, ketika Anda memperkatakan maksud saya, firman Tuhan, maka tadi yang tadinya teratur, tadinya yang kacau balau, tadinya yang gelap gulita, tadi yang tidak ada pengharapan, ketika firman diucapkan, maka semuanya akan tertata kembali dengan baik.
Bapak Ibu kalau perhatikan Kejadian pasal yang pertama ayat yang ketiga, Roh Allah itu hanya melayang-layang, Roh Kudus cuma melayang-layang. Pasal kedua, Roh Kudus cuma melayang-layang. Tapi ketika Kejadian 1 ayat yang ketiga, ketika firman Tuhan diucapkan, maka Roh Kudus mulai mencipta, jadi terang. Wow. Ketika Anda melihat keadaannya kacau balau, tidak akan pernah terjadi apa-apa kalau Bapak Ibu tidak ucapkan firman Tuhan. Makanya temanya adalah begini, ucapkan firman-Nya, alami mujizatnya. Raja-raja di dunia, orang-orang hebat di dunia, semuanya pernah gagal. Ada satu pribadi yang tidak pernah gagal. Tingkat kegagalan firman Tuhan adalah 0%. Tulis Bapak Ibu di situ. Tingkat kegagalan firman Tuhan 0%. Artinya dia tidak pernah gagal. Wow. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Lalu amin 10 miliar kali. Tingkat kegagalan firman Tuhan 0%. Artinya dia tidak pernah gagal. Dan kita sedang masuk di tahun di mana Anda akan melihat restitusi, pengembalian kembali. Berarti kalau pengembalian kembali, berarti kesehatan kita dicuri. Betul? Keharmonisan kita dicuri. Keuangan kita dicuri. Kalau ada kesalahan kita minta ampun. Berarti ada bagian-bagian yang harusnya kita nikmati karena itu janji Tuhan. Itu dicuri oleh setan. Tapi Tuhan memberikan kembali kepada kita ketika firman-Nya diucapkan. Wow. Tuhan memberikan kepada kita kembali ketika firman-Nya diucapkan. Makanya Yesaya 55 ayat 8 dan 9 itu menegaskan kepada kita. Firman Allah yang diucapkan, yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kalau terjemahan Alkitab King James-nya berkata, tidak akan kembali dengan tidak menghasilkan buah. Artinya firman Allah yang keluar dari mulut kita, dari mulut Tuhan, melalui kita, tidak akan pernah kembali tanpa menghasilkan buah. Artinya selalu berhasil. Itu kalau kita bicara tentang kesehatan, arukah. Kalau bicara tentang kesembuhan, kesembuhan bahasa Ibrani-nya adalah Rafa, makanya Yehova Rafa. Ya, Yehova Rafa itu artinya Allah kesembuhanku. Bagaimana Bapak Ibu mau lihat terjadi kesembuhan? Bukan kesembuhan cuma secara fisik, tapi kesembuhan di jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Kesembuhan di roh saudara. Kesembuhan di bisnis Anda, kesembuhan dalam keluarga, kesembuhan di satu kota, kesembuhan di satu bangsa, yaitu diucapkan firman. Ingat, langit dan bumi, laut dan segala isinya jadi karena perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan Tuhan kita yang tidak ada dalam mulutnya adalah kebohongan. Ketika Anda mengucapkan firman yang tidak ada bohongnya, maka Anda sedang mempersiapkan the highways, jalan tol keberhasilan bagi saudara. Jalan tol pemulihan kepada saudara. Jalan tol kesehatan kepada Anda. Jalan tol terobosan kepada Anda. Karena firman Tuhan tidak ada tandingannya. Nggak ada lawan. Yesus menghadapi setan dalam Matius pasal 4 ayat 3 dan 4 juga dengan firman Tuhan. Wow. Sampaikan firman-Nya. Alami mujizatnya. Yang pertama adalah ketika Anda menyampaikan firman, alami mujizatnya. Yang pertama ketika Anda menyampaikan alami mujizatnya, maka yang pertama yang saudara akan rasakan adalah Tuhan memberi kesehatan kepada saudara. Ini tahun di mana Anda akan mengalami kesehatan. Luar biasa. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan. Jadi Tuhan Dia datang menggantikan kesehatan kita, menggantikan
kesakitan kita. Harusnya kita yang sakit, dia ambil kesakitan kita. Harusnya kita yang dihukum, dia ambil dosa itu. Ditimpakan kepada dia. Sang Firman melakukan itu, Yesus melakukan itu dengan tujuan supaya Anda dan saya sehat, roh, jiwa, dan tubuh. Kalau roh, jiwa, dan tubuh sehat, maka semua yang dikerjakan tangan kita harus juga dalam keadaan rapah, sembuh, sehat. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup oleh kebenaran, oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh, bukan akan. Bukan nanti. Kamu telah sembuh. Boleh garis kata itu. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Tapi Bapak Ibu perhatikan baik-baik di atas, hidup untuk kebenaran dulu, baru oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Wow. Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini. Tuhan itu yang memberikan kepada kita kesehatan. Bapak Ibu bisa beli obat. Bapak Ibu bisa beli darah. Bisa beli tempat tidur yang empuk. Bapak Ibu bisa beli obat tapi nggak bisa beli kesehatan. Bisa beli darah tapi nggak bisa beli kehidupan. Bisa beli tempat tidur yang empuk tapi nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Karena kesehatan, kehidupan, tidur yang nyenyak adalah anugerah daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Berarti kesehatan itu adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Tujuan daripada saudara dan saya sehat adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Bukan cuma sehat di tubuh, sehat di jiwa. Ada orang yang tubuhnya sepertinya tidak normal, tapi jiwanya itu sehat luar biasa. Dan kesehatan di sini bukan cuma kesehatan dalam hal fisik, tapi kesehatan dalam segala hal yang Tuhan mau, yang sedang Anda kerjakan. Kata yang kedua adalah saudara dan saya, adalah kata arukah tadi. Kata arukah juga artinya Tuhan yang berjanji untuk memulihkan. Bagaimana saudara dan saya melihat pemulihan terjadi? Sampaikan firman-Nya dan pemulihan terjadi, arukah terjadi. Hari ini mungkin saudara dan saya mengalami hands up. Rasanya tidak ada pengharapan. Rasanya semua jalan tertutup. Menakutkan memasuki 2021. Berita-berita yang kita dengarkan. Ada negara-negara yang kembali lockdown. Karena dikatakan begini bahwa ada terjadi kasus yang lebih baru dari COVID-19 ini. Sehingga membuat orang hidup dalam ketakutan. Saya beritahukan kepada saudara, di saat-saat krisis, di saat-saat tidak ada jalan, maka Tuhan adalah jalan bagi setiap kita. Bagaimana saudara dan saya melihat jalan itu, lihat pemulihan itu, sampaikan firman. Aruka juga artinya Tuhan yang berjanji untuk memulihkan, itu yang kedua. Tuhan kita berjanji untuk memulihkan. Memulihkan bisnismu, memulihkan keluargamu, memulihkan pribadimu. Yang penting saudara dan saya mau. Ketika Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu pagi-pagi dan Anda ucapkan firman Tuhan. Mungkin Anda ucapkan Yeremia 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Tuhan memberikan kepadaku kesehatan. Tuhan memberikan kepada Luther kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Anda katakan itu terus. Lihat dengan mata. Wow. Masih sakit. Wow, belum sembuh. Lihat usahanya belum sehat. Lihat belum terjadi pemulihan. Tapi terus ucapkan, dengar baik-baik. Firman Allah selalu bekerja dengan cara yang tidak Anda duga-duga. Kata memulihkan artinya, ya, kata aruka atau kata memulihkan artinya diawasi, diurusi, dijagai sampai pulih. Wow. Ulangi Bapak Ibu. Kata aruka artinya diawasi, Tuhan awasi, Tuhan urusi, Tuhan jagai sampai pulih. Ketika Bapak Ibu sampaikan firman Tuhan, selama 2021 ini dan terus
itu menjadi gaya hidup saudara, maka Anda sedang membiarkan Anda diawasi oleh Tuhan, Anda diurusi oleh Tuhan, saudara dan saya dijagai oleh Tuhan sampai pulih. Jadi tahun ini akan menjadi tahun yang sangat-sangat luar biasa untuk saudara, extra miracle bagi Anda. Ini menjadi tahun yang breakthrough, ini yang akan menjadi tahun yang wow. Kenapa? Langit dan bumi aja diciptakan oleh firman Tuhan. Apalagi hal-hal sepele, apalagi cuma virus, apalagi cuma bakteri, apalagi cuma berita-berita, apalagi cuma keadaan yang tertutup. Saya beritahukan kepada saudara, kata aruka atau kata memulihkan ini artinya saudara dan saya diawasi oleh Tuhan. Siapa Anda sampai mata Tuhan awasi saudara? Ketika saya cari kata aruka ini artinya gini, saudara dan saya diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dalam bahasa Yunani itu dipakai kata gregoreo, itu artinya memperhatikan dengan teliti, melihat dengan sungguh-sungguh, sampai saudara punya semua bagian-bagian, sampai sel-sel, sampai pekerjaan, sampai seluruh bagian yang Anda tidak bisa lihat, itu Tuhan perhatikan di situ, diawasi, kemudian diurusi. Bagian yang Bapak Ibu bisa urusi. Bagian yang tidak bisa urusi, biarkan Tuhan urusi. Bukan cuma itu, ada protek. Makanya tadi dikatakan keamanan yang berlimpah-limpah. Sampai apa? Pulih. Kalau memulihkan artinya begini, awalnya baik-baik, kemudian terjadi keretakan, hancur. Lalu kemudian ini waktu memulihkan. Memulihkan artinya gini, yang seperti tadi. Sampai pulih. Mungkin Anda telah melewati masa-masa payah. Gunung-gunung terjal, gunung-gunung tinggi Anda daki. Sungai-sungai yang deras airnya Anda lewati. Api yang begitu panas Anda lewati. Dan Anda sudah kelelahan. Saya beritahukan kepada saudara. Ini waktunya. Tuhan akan mengawasi. Tuhan akan urusi. Tuhan akan jagai sampai pulih. Berharaplah untuk 2021 ketika Anda berjalan dengan Tuhan. Maka semua yang tadi orang berpikir ini tahun ketakutan akan menjadi tahun yang penuh dengan mujizat, yang penuh dengan terobosan, yang penuh dengan perkara-perkara hebat, karena kita memprioritaskan firman Tuhan. Katakan amin 100 miliar kali. Haleluya. Amin. Ulangan 30 ayat yang ketiga berkata begini. Ulangan 30 ayat yang ketiga berkata, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaan. Wow. Wow. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa. Kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara perhatikan ulangan 30 ayat yang ketiga ini. Dikatakan begini, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. 2021 akan menjadi tahun pemulihan, tahun kita disayang Tuhan. Haleluya. Ia akan mengumpulkan engkau kembali. Artinya yang tadinya tercerai-berai akan dikumpulkan kembali. Dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Yang tadinya tidak ada pengharapan, sekarang ada pengharapan. Yang tadinya orang berkata, oh, penyakitmu tidak disembuhkan. Saya beritahukan, mungkin dokter katakan itu. Tapi ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ketika firman Tuhan disampaikan, maka tidak ada satu molekul bakteri, satu apapun yang bisa bertahan menghadapi firman Tuhan. Problemnya adalah kita tidak konsisten melakukannya. Kita tidak melakukan terus-menerus karena kita selalu lihat keadaan diri kita. Kita tidak melihat firman Allah yang penuh kuasa, yang tidak pernah gagal, yang sanggup melakukan dengan cara yang hebat, yang ajaib. Memulihkan artinya dikembalikan kembali kekuatan yang pernah hilang akibat rugi, akibat sakit,
akibat bangkrut, akibat ditipu orang, akibat kita salah ambil keputusan, akibat daripada kita terburu-buru, akibat daripada kita salah timing waktu, akibat daripada bangun hubungan yang salah, semua akan dipulihkan. Ini adalah tahun Arukah bagi saudara. Katakan amin 100 miliar kali. Haleluya. Ini adalah tahun yang bagi saya wow. Makanya saya beritahukan kepada jemaat, mari kita sungguh-sungguh. Saudara yang sudah ada di grup Speak the Word, Anda bersyukur. Sampai hampir 1 tahun ini, kita dilatih memperkatakan firman Tuhan. Dan ini adalah tahun di mana Anda akan menikmati hasil-hasilnya. Ini adalah tahun di mana Anda akan melihat apa yang Anda ucapkan selama hampir 1 tahun 10 bulan ini. Akan Anda nikmati hasil-hasilnya. Karena dia tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah ambil apapun daripada kita. Malah memberi dengan limpahnya kepada saudara. Dia tidak pernah ngambil. Malah memberi dengan limpahnya. Kalau hari ini Tuhan suruh kita memberi sesuatu hanya ujian hati. Karena Tuhan mau, Tuhan memberkati saudara berlimpah ruah. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Berapa banyak yang mau double portion? Ganti nama Ayub dengan nama saudara. Lalu Tuhan memulihkan keadaan saya. Setelah Anda meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada saya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Setan ambil semua yang ada pada Ayub. Selama 7 tahun, Ayub tetap bertahan. Dan masa Arukah tiba. Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Kesehatan dikembalikan, kekayaan dikembalikan, keluarga dikembalikan, semua yang hilang dikembalikan, nama baik dikembalikan, semua yang selama ini dijauhkan dari teman-teman dikembalikan. Semua. Makanya tadi dikatakan ini sampai pulih semua. Ketika saya persiapkan untuk firman Tuhan ini, Tuhan katakan kepada umat Tuhan begini. Ketika mereka terus memperkatakan firman-Ku dengan sungguh-sungguh, maka tahun ini, tahun memperkatakan firman Tuhan ini, di dalamnya ada mujizat, dalamnya ada terobosan, dalamnya ada perkara besar. Ketika mereka cari Aku lebih dulu, mengasihi firman-Ku lebih dulu, maka semuanya akan dikembalikan kepada mereka. Wow. Ingat, pemulihan akan semakin cepat. Kalau kita yang sedang rugi, kalau kita yang sedang sakit, kalau kita yang sedang bangkrut, mau berdoa, memberkati orang lain lebih dulu. Baca ayatnya. Sebelum Tuhan kasih 2 kali lipat, Ayub perlu berdoa kepada sahabat-sahabatnya dulu. Sahabat-sahabatnya ini dulu suruh dia kutuki Allah, menyalahkan dia, menghakimi dia. Ini waktunya di mana saudara dan saya memberkati dalam doa, entah dalam hal apa saja, mungkin berkat keuangan atau apa saja. Anda berkati orang lain lebih dulu. Orang yang membuat Anda rugi, orang yang membuat Anda sepertinya merasa bersalah. Ulangi. Saya ulangi perkataan ini. Ingat, pemulihan, Arukah akan semakin cepat terjadi dalam hidup saudara kalau kita yang sedang sakit, kita yang sedang rugi, kita yang sedang bangkrut, mau berdoa atau memberkati orang lain lebih dulu. Amin 200 miliar kali. Bukankah Tuhan berjanji memulihkan segala keadaan? Bukankah yang tadinya kacau balau menjadi teratur kembali karena firman yang diucapkan? Apakah Bapak Ibu harus tunggu sampai semuanya hancur baru Bapak Ibu mulai memperkatakan firman? Nah ini waktunya di mana kita berdiri menurut Daniel, orang benar akan bertindak dan akan semakin jadi kuat. Ketika keadaan kacau balau, situasi menakutkan, orang benar jadi kuat. Orang benar adalah orang memperkatakan firman, melakukan firman. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6, Bapak Ibu tahu itu. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi,
Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Pada waktu itu orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada orang ini. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita. Katakan, tahun 2021 adalah tahun Tuhan melakukan perkara-perkara besar kepada saya. Tulis Bapak Ibu. Tahun 2021 adalah tahun Tuhan telah, bukan akan, telah melakukan perkara-perkara besar kepada saya. Bukan akan loh Bapak Ibu. Tapi telah artinya sudah. Haleluya. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Dan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini tahun tuaian. Orang-orang yang berjalan maju dengan menagih sambil menabur benih. Pasti. Ada semua kepastian. Telah pasti. Pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Nggak ada yang hilang. Kalau hari ini Anda mengalami tertunda, Tuhan simpan. Anda akan pulang bawa berkas-berkasnya. Kalau kemarin-kemarin beberapa 5-6 tahun yang lalu Anda mengalami tertunda, dengarkan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan. Jangan mau kalah dengan keadaan, jangan mau kalah dengan situasi. Perkatakan firman Tuhan yang Bapak Ibu sudah dapat di 31 Desember untuk pribadi keluargamu. Yang Anda hafal baca setiap hari, perkatakan itu dan lihat hasilnya. Haleluya. Amin. Tuhan yang memberikan kesehatan. Aruka Tuhan yang memberikan pemulihan. Kata aruka juga berarti sempurna. Yang ketiga, kata aruka juga berarti sempurna, disempurnakan. Disempurnakan apa? Bagian-bagian yang Bapak Ibu bangun belum sempurna, usaha yang Bapak Ibu kerjakan, pelayanan dan sebagainya, keluarga dan sebagainya. Yang rasanya belum disempurnakan, disempurnakan. Bagian-bagian yang rusak pada tubuh kita, yang belum sembuh dengan total, ketika Anda memperkatakan firman Tuhan, disembuhkan dengan total. Jantung yang sakit, disempurnakan oleh Tuhan. Paru-paru yang bermasalah, disempurnakan oleh Tuhan. Itu aruka, disempurnakan. Kaki dan tangan yang sakit, pinggang yang sakit, ginjal, masalah di kanker, disempurnakan. Artinya disempurnakan. Disempurnakan artinya dijadikan kembali lebih baik dari semula. Mata, hidung, dan sebagainya. Yang mengalami problem, mengalami cacat. Disempurnakan oleh Tuhan. Dengan kata lain begini. Kata aruka yang kedua ya artinya disempurnakan artinya begini. Dijadikan utuh kembali oleh Tuhan tanpa cacat. Katakan WOW. Haleluya. Dengan kata lain begini, ketika Anda menyampaikan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyempurnakan. Yang Bapak Ibu lakukan dengan tidak sempurna, akan disempurnakan. Itu bagian Tuhan itu. Sebab semua yang kita kerjakan, nggak ada yang sempurna. Yang bisa menyempurnakan cuma Tuhan. Bapak Ibu lakukan bagian kecil, Tuhan melakukan bagian besar. 2021 akan menjadi tahun kesempurnaan. Tahun di mana Tuhan menyempurnakan banyak hal yang Bapak Ibu lakukan dengan tidak sempurna. Dijadikan utuh kembali. Tanpa cacat. Matius 9 ayat 12-13. Yesus mendengarnya. Dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau saudara baca ayat ini, maka saya simpulkan Tuhan Yesus membuat segalanya menjadi lebih baik. Amin. Dia menjadikan segalanya menjadi lebih baik. Dia menghendaki belas kasihan, bukan persembahan.
Dia datang bukan memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Artinya sesuatu yang hancur, tidak bisa didekati oleh yang kudus. Dia datang, memberikan jembatan kepada mereka, untuk mereka punya akses, untuk kita punya akses. Sehingga yang tadinya saya dan Anda berdosa, sekarang kita bisa panggil dia ya Aba, ya Bapa. Itu disempurnakan. Hari ini mungkin saudara dan saya jatuh bangun dalam kesalahan. Dalam dosa mungkin. Dalam keputusan-keputusan yang salah. Perkatakan firman Tuhan. Supaya Tuhan buat jembatan kepada saudara. Supaya Anda kembali kepada dia, diperbaiki utuh kembali. Jadi lebih baik kembali. Matius 12 ayat 13 berkata, lalu kata Yesus kepada orang itu. Ini firman Tuhan, kata Yesus kepada orang itu. Ulurkan tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangan itu. Dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Ini lagi sakitnya mungkin stroke, saudara ya. Alkitab katakan menjadi sehat. Tangan yang tadinya kaku itu menjadi sehat seperti semula. Wow. Markus 7 ayat 37 berkata, mereka takjub dan tercengang. Dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Mereka berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Saudara, saya dorong Bapak Ibu untuk menyukai membaca firman Tuhan, memperkatakannya, bukan sekali-sekali. Every day. Every minute, wow, wonderful. Every day, setiap hari. Maka Anda akan lihat. Pertama, Anda akan sehat, akan dipulihkan, disempurnakan. Salah satu dari panggilan Tuhan bagi kita adalah panggilan untuk menerima kesehatan, untuk menerima pemulihan, untuk disempurnakan oleh Tuhan. Ketika Anda menyampaikan firman Tuhan, maka seperti semua kegelapan sedang ada, Roh Kudus hanya melayang-layang. Ketika Anda menyampaikan firman Tuhan, semua yang tadi tidak teratur menjadi teratur. Semua yang tadi kegelapan ada terang di sana. Yang tadi tidak ada buah di sana. Yang tadinya tidak ada kehidupan di sana. Firman Tuhan menjadikan segalanya baik kembali. Yang hebatnya lagi, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan, tadi saya katakan, tidak terkalahkan. Firman Tuhan penuh kuasa. Ketika Anda ucapkan firman Tuhan, Roh Kudus akan melakukan itu dengan dunamos, penuh kuasa. Salah satu arti daripada dunamos adalah kekuatan untuk menarik kekayaan dan kesehatan. Wow, kekuatan untuk menarik kekayaan dan kesehatan. Saudara dengar baik-baik. Saat saudara dan saya dibaptis Roh Kudus, Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menikmati kesehatan, kesembuhan. Jaga itu baik-baik. Ketika Anda dan saya dibaptis Roh Kudus, Tuhan telah memberikan kepada kita firman dalam bibir mulut kita untuk kita ucapkan itu setiap hari. Setan paling takut dengan firman. Saya setiap kali berhadapan dengan orang yang kerasukan setan, setiap kali saya ucapkan firman, setan tutup telinga. Dia tutup telinga. Ada kalanya dia berkata, saya tidak mau dengar. Ada kalanya dia berteriak, panas. Firman Tuhan itu bisa seperti api. Lalu roh jahat berkata, iya, saya keluar. Dan dia keluar dengan suara yang melengking tinggi. Saya sudah saksikan itu. Ratusan kali saya saksikan. Ketika firman disampaikan, tidak ada satu kuasa pun yang tahan.
Apalagi hal-hal kecil. Molekul pun taat. Badai gelombang pun taat. Ketika Yesus berkata, tenanglah, diamlah. Apakah Anda memakai firman itu? Saya beritahukan kepada saudara. Ini waktunya. Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan bangkit. Memperkatakan kembali firman Tuhan. Sebab itu adalah perkataan yang tidak pernah gagal. Itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri.